wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maha suci Allah, Maha agung Allah yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat takwa, nikmat tawakal kita kepada Allah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tercurah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Demikian pula tercurah kepada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak keturunan kita hingga tibanya hari kiamat. Saudara-saudaraku yang selalu diberkati, dirahmati, dan selalu ditolong dan dibantu oleh Allah. Alhamdulillah pada kajian malam ini kita akan mengulas dan kita akan meneruskan seperti kajian-kajian yang lalu. Jadi ini ada section gitu yang masih berkait dengan perjalanan dalam rangka untuk taat, tunduk, patuh, bekti kita kepada Allah hingga jadi orang terdekatnya Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita buka surat Ali Imran, surat 3, ayat 135. Kita baca terjemahnya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi dirinya sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Subhanallah. Dalam satu proses perjalanan, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam dan jenis dosa dan kesalahan. Kalau kita mengalami hal demikian, terutama mengalami perjalanan yang berkait dengan dosa dan kenikmatan zahiriyah nafsu syahwat, kita cepat-cepat eling karo Gusti Allah. Dan hal demikian amatlah sulit bagi orang-orang yang belum pernah melakukan perjalanan di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kok sulit? Tatkala seseorang yang belum pernah mengalami perjalanan dalam taat kepada Allah, apabila melakukan kesalahan-kesalahan, mereka tidak ingat Allah dan tidak ingat tentang kezaliman dirinya sendiri dan tidak ingat akan salahnya dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang belum pernah mengalami suluk, taruhlah begitu, orang laku, apabila mereka mengingat kesalahan-kesalahannya, mereka tidak ingat kesalahannya. Tapi yang diingat kenikmatannya tatkala melakukan kesalahan.
Yang diingat kenikmatan-kenikmatan yang telah dia lakukan. Nah, hal-hal demikian terus sopo sing arep bimbing istighfar mereka. Sopo sing arep bimbing cara memohon ampun kepada Allah. Karena mereka tidak ingat. Kesalahannya tidak ingat. Yang diingat kenikmatan-kenikmatan di dalam dia melakukan kemaksiatan. Nikmat gitu, ingat gitu, oh ya. Nikmat aku melakukan kemaksiatan nikmat itu. Jadi tidak sempat ingat Allah, apalagi njaluk ngapura karo Gusti Allah, enggak ingat. Kecuali bagi orang-orang sudah laku, tentunya akan berkait di surat 33 ayat 41, dzikron katsira. Mereka selalu ingat kepada Allah, ada zikir dalam hati. Tatkala mereka mengalami dan melakukan satu kemaksiatan, mereka sebut Allah, disitulah akan ditampakkan akan kezaliman dirinya sendiri, munafiknya dirinya sendiri, salahnya dirinya sendiri, sehingga seseorang itu akan mohon ampun kepada Allah, karena Allah lah yang maha pengampun lagi maha mengetahui. Bagi yang belum tahu ya nggak tahu. Nah, bagi orang-orang demikian terus apa sengarep bimbing gitu loh. Ini adalah bagian tugas daripada saudara-saudara sekalian. Tugasnya jenengan-jenengan semua. Untuk apa? Saling mengingatkan. Yuk istighfar yuk. Wong awake dhewe iki salah. Yuk istighfar yuk. Wong awake dhewe iki zalim. Lah istighfar pripun? Dibina, dibimbing. Terutama di dalam lingkup yang paling kecil, keluarga kita. Dibimbing keluarganya, dibimbing istrinya, dibimbing anak-anaknya. Walaupun tidak dibimbing, setidak-tidaknya dielek-elek, diajari, diberitahu. Karena kan di sini segera mengingat Allah. Jadi selalu eling karo Gusti Allah. Untuk bisa selalu eling karo Gusti Allah, tentunya selalu ada zikir, baik zahiriyah maupun batiniyah. Jadi mereka sudah berperilaku kalau melakukan demikian, mereka sudah berperilaku di surat 3 ayat 135. Ini dilakoni dulu di satu ayat. Isinya apa? Mau merasa dirinya salah, merasa dirinya zalim, munafik. Baik munafik pada diri kita sendiri, baik zalim kepada diri kita sendiri, atau kita mendolimi hamba-hamba Allah yang lain. Nah ini sangat repot. Sementara kita bisa beristighfar ya berkait dengan zalimnya diri kita sendiri, tapi kadang-kadang kita lupa beristighfar, mohon ampun kepada Allah tentang kedoliman kita yang berkait dengan hamba-hamba Allah yang lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, itu indah sekali. Ini perjalanan indah banget bagi si pelaku tentunya. Nah, dalam satu proses ini, maka Allah akan segera mengampuni karena ada perbaikan pada dirinya sendiri. Setelah itu mereka melakukan satu kebaikan dan tidak mengulangi lagi. Kalau sudah ada demikian, maka Allah mengampuninya. Allah memaafkan akan kezaliman, munafiknya diri kita, baik kepada Allah maupun kepada hamba-hamba Allah yang lain. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kita buka lagi
di surat 6, surat Al-Anfal ayat 54. Barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahu Akbar. Ya di sini kebesaran-kebesaran Allah benar-benar ditampakkan. Demikian agungnya Allah, demikian mulianya Allah. Orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, kok mereka tobat kepada Allah, terus memperbaiki dirinya dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah mengampuninya. Elok banget gitu di sini. Tapi kebanyakan yang saya alami setelah kita tobat, mohon ampun kepada Allah yang berkait dengan kemaksiatan kita, sehari, 2 hari, 1 minggu akan mengulanginya lagi. Yang saya alami loh ya. Insya Allah jenengan kan bukan. Itu. Yang saya alami itu setelah kita tobat kepada Allah, itu tidak dang memperbaiki diri dan mempertahankan ketaatan itu, sehingga kita terjerumus lagi dalam satu lubang yang sama. Sing ditobati ya kuwi wae permasalahane, yang diistighfari ya kuwi wae permasalahane. Kenapa? Tidak ditinggalkan. Seharusnya apa? Setelah kita tobat, ditinggalkan kemaksiatan, kedzaliman kita di masa lalu, di masa yang akan datangnya, dan cepat memperbaiki diri secara kontinu, di istiqomah lagu istiqomah gitu. Apapun kesalahan kita di hadapan Allah. Kenapa? Kalau tidak istiqomah, tidak menetap di dalam menjalankan ketaatan, gampang berbuat maksiat lagi dan akan mengulangi lagi, akan kenikmatan syahwat yang berkait dengan duniawi dan isinya tentunya. Allahu Akbar, subhanallah, itu eloknya di situ. Maka cepat-cepat, ayo cepat-cepat berbenah, Qurannya buka lagi. Nah, untuk mempertajam yang berkait dengan proses taubat sehingga selalu ingat dengan Allah, kita baca di surat 3 ayat 191. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Dalam satu proses untuk pendekatan dan mempercepat di dalam satu proses mohon maaf kita kepada Allah, ada selalu zikir, disempatkan. Kalau nggak bisa ya disempat-sempatkan, entah mau diambil habis sholat,
atau di luar sholat. Selalu ada zikir dalam hati. Sambil mengingat akan penciptaan Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dalam satu proses ini adalah satu percepatan. Tatkala kita melakukan satu kesalahan sekecil apapun, cepat-cepat kembali kepada Allah. Kembali mohon ampun kepada Allah. Cepat-cepat istighfar. Kalau hal demikian dilakukan, kita yakin, dan saya yakin, Allah pasti membantu dan menolong kita di dalam pendekatan kepada Allah. Subhanallah, saudara-saudaraku yang berbahagia, itulah beberapa ayat sebagai satu penunjang dalam satu perjalanan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih taat, lebih tunduk, lebih patuh, dan lebih berbakti kita kepada Allah. Semoga Allah membantu kita. Demikian juga Allah membantu keluarga kita dan anak-anak keturunan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.